Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah komputer Bapak Jumadi SAP MT dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan terlebih dahulu memperkenalkan diri saya sesuai dengan biodata diri yang sudah saya buat. Perkenalkan, nama saya Nur Ayu Yusida, tempat tanggal lahir saya Rantau Bawang 22 Juli 2003. NPM 202207469. Agama saya Islam. Semester atau lokal 3B reguler. Alamat rumah saya Rantau Bawang, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan. Status saya belum kawin. Cita-cita saya adalah pengusaha. Nomor WhatsApp 082249274570. Instagram @nurayuyusida_. Facebook nurayuyusida. Alamat email nurayuyusida22@gmail.com. Sekian perkenalan diri saya. Saya akan melanjutkan pembacaan tugas karangan komputer yang sudah saya siapkan. Komputer adalah suatu alat elektronik dan berupa sistem elektronik yang dapat digunakan oleh manusia untuk mampu melakukan berbagai macam hal dengan mudah, seperti bekerja dan hiburan, sekaligus sebagai alat menyimpan data-data penting lainnya. Dan beberapa tugas komputer diantaranya menerima input, memproses input, menyimpan perintah-perintah, dan menghasilkan output yang berbentuk informasi. Dan suatu sistem elektronik yang dapat memanipulasi data dengan cepat dan tepat, serta secara otomatis menyimpan dan menerima data input, memprosesnya, dan menghasilkan output berdasarkan instruksi-instruksi yang sudah tersimpan di dalam sebuah memori. Sistem elektronik komputer dapat memanipulasi data dengan cepat dan tepat, serta dirancang dan diorganisasikan agar secara otomatis dapat menerima dan menyimpan data input, memprosesnya, dan menghasilkan output. Manfaat mempelajari komputer: dapat meningkatkan produktivitas, dapat menyimpan informasi dalam jumlah besar, dapat menyimpan data dengan baik, membantu menyortir, mengatur, dan mencari informasi, dan dapat lebih mengenal tentang data. 3 elemen utama penyusun sistem komputer. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Perangkat keras adalah sebuah komponen pada sebuah komputer yang dapat dilihat atau berbentuk fisik. Contoh dari hardware yaitu mouse, keyboard, monitor, printer, dan lain-lain yang dapat disentuh. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Perangkat lunak merupakan bagian atau komponen yang ada di dalam komputer yang berbentuk format data, program, dan file digital yang bisa dipasang dan dibaca serta digunakan di dalam komputer.
Contoh perangkat lunak sistem operasi yaitu Microsoft Windows, perangkat lunak aplikasi, Microsoft Office, dan lain-lain yang berbentuk format data. Dan yang ketiga, perangkat manusia atau pengguna yang biasa disebut brainware adalah manusia, pengguna ataupun user yang menggunakan perangkat-perangkat komputer baik keras maupun perangkat lunak komputer. Dan brainware adalah yang menjalankan sistem komputer. Jika satu komponen saja tidak terpenuhi, maka komputer tersebut tidak akan pernah bisa beroperasi, karena komputer hanyalah sebuah rangkaian elektronik yang hanya berfungsi jika didukung dengan komponen lainnya, yaitu software, hardware, dan brainware. Sebuah komputer merupakan perangkat elektronik yang memanipulasi informasi atau data. Komputer memiliki kemampuan untuk menyimpan, mengambil, dan memproses data. Komputer dirancang untuk menjalankan aplikasi dan menyediakan berbagai solusi melalui komponen perangkat lunak dan perangkat keras yang terintegrasi. Ada beberapa manfaat komputer yang bisa dirasakan dengan menggunakan komputer adalah bisa mengolah data, mempercepat pekerjaan, mengirim informasi, mencetak dokumen penting, hingga berkomunikasi dengan orang penting, dan pekerjaan yang berhubungan dengan perusahaan. Fungsi komputer sebagai sarana komunikasi, sebagai sarana hiburan, sebagai sarana pendidikan, dan sebagai sarana membuka peluang bisnis. Dalam prinsipnya, komputer memiliki 4 fungsi dasar, di antaranya pengolahan data, penyimpanan data, pergerakan data atau pemindahan data, dan kontrol atau pengendalian. Komputer adalah alat yang digunakan untuk mengolah data berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan dan aplikasi yang mendukung pengolahan data tersebut. Pada awalnya, penggunaan kata komputer ini untuk menggambarkan orang yang bekerja untuk melakukan penghitungan aritmatika. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, kata komputer itu beralih kepada mesin itu yang disebut komputer, yang beralih kepada mesin yang telah dibuat. Sistem elektronik yang mampu memanipulasi data dengan cepat dan tepat serta dirancang. Komputer dapat mempermudah kegiatan manusia, di mana komputer ini bisa menerima perangkat, masukan, memprosesnya, kemudian dikeluarkan berupa informasi yang sistematis dan terstruktur oleh program komputer itu sendiri. Komputer yang merupakan suatu alat elektronik yang bisa menerima input dan memprosesnya menjadi output, ini sangat berperan penting dalam dunia perkantoran dan ilmu komunikasi sebagai bidang keilmuan. Tanpa komputer, pekerjaan pegawai dan mahasiswa akan terasa berat. Dalam perkantoran selalu ada yang namanya
komputer. Sistem komputer merupakan suatu sistem yang menginput semua data, baik dalam bentuk tabel maupun diagram. Sistem komputer secara otomatis bisa membuat suatu pekerjaan bisa cepat selesai. Peralatan elektronik komputer yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, ataupun video. Kecanggihan dan kemampuan kinerja yang dimiliki komputer sangat membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaan di bidang masing-masing. Secara umum, komputer adalah sebuah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengolah data berdasarkan prosedur yang telah dirumuskan, sehingga menghasilkan sebuah informasi yang diinginkan oleh pengguna. Komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri dari beberapa komponen yang saling bekerja sama antara satu dengan yang lainnya untuk menghasilkan sebuah informasi berdasarkan data dan program yang ada. Pada sistem komputer memiliki peranan penting dalam sebuah proses pengolahan data pada komputer agar dapat menghasilkan sebuah informasi yang baik dan valid sesuai dengan kebutuhan pengguna. Komputer saat ini menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari, sebab perangkat yang dapat digunakan untuk olah data, olah gambar, dan mampu menyajikan suara dan animasi ini banyak membantu manusia menjalankan tugasnya. Misalnya untuk keperluan pekerjaan dan pendidikan. Penetrasi komputer telah banyak mengubah tatanan pendidikan ke arah yang lebih baik. Dampak positif menggunakan komputer. Komputer memudahkan tenaga pendidik mempercepat proses administrasi sekolah, misalnya membuat jadwal pelajaran, kurikulum, daftar nilai, dan lain-lain. Setelah ada komputer dan internet, siswa dapat menggali informasi lebih banyak. Guru dan buku pelajaran bukan lagi satu-satunya sumber pengetahuan. Siswa akan lebih mudah mengerjakan tugas-tugas sekolah, mempermudah pelaksanaan ujian dari yang menggunakan kertas kini menjadi ujian nasional berbasis komputer. Komputer menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, sebab siswa dapat mengendalikan kecepatan belajar sesuai dengan kemampuannya. Animasi yang muncul juga membuat siswa tidak cepat bosan. Ini berbeda dengan metode belajar satu arah yang disampaikan dengan penjelasan yang cenderung membosankan dan seringkali tanpa ilustrasi sehingga sulit dipahami. Komputer terus berkembang karena ilmu pengetahuan dan teknologi manusia terus berkembang. Semakin berkembangnya suatu ilmu pengetahuan, maka akan semakin berat pekerjaan yang harus dilakukan dalam bidang tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.